Setibanya di hotel yang bersejarah bagiku dan bagi Tante Murni, kami mendapatkan kamar paling belakang. Saat itu, rasa demikian itu tak terkendalikan lagi. Mungkin karena aku sudah tahu bahwa Tante Murni itu ternyata orang lain sebenarnya, alias bukan tanteku seperti yang selama ini aku ketahui. Selain daripada itu, Tante Murni sedang hakiki, itu pula yang membuatku penuh rasa penasaran. Seperti apakah rasanya? Karena sering aku dengar, kalau wanita yang sedang hakiki itu, rasanya lebih wekenak tenan. Tante Murni pun tampaknya sudah kangen sekali padaku. Begitu masuk ke dalam kamar hotel, Tante Murni sudah langsung berusaha untuk mengajak aku segera melaut di samudera nan maha luas. Tante Murni berkata, "Kamu Tante urus sejak baru terlahir ke dunia ini, dengan penuh kasih sayang Haris, Tante sayang sekali padamu, laksana sayangnya seorang ibu kepada putra kandungnya. Tapi sejak kita melakukan semuanya di dalam hotel ini, pandanganku padamu jadi berubah. Laksana memandang seorang pangeran yang datang untuk mengobati luka di hati Tante. Aku juga sama Tante, dan sekarang setelah aku tahu Tante itu orang lain sebenarnya, aku jadi semakin bersemangat untuk melakukannya dengan Tante. Terlebih lagi setelah mendengar kalau Tante sedang hakiki, hisi, aku jadi gemes, sahutku. Jadi apa sebaiknya, kita biarkan saja ini tetap tumbuh dan membesar, tanya Tante Murni sambil mempersiapkan diri untuk acara pertunjukan yang istimewa itu. Biarkan saja Tante, biar nanti aku yang membiayai semuanya, sekarang statusku kan sudah jelas, sebagai putra tunggal, seorang wanita yang berada, sahutku. Nanti kalau Lina dan Widya tahu, gimana ya, tanya Tante Murni agak ragu. Biarin saja. Kalau perlu aku buat juga mereka berdua seperti Tante-Nante, supaya tidak ada yang komplain pada Tante Murni. Ucapku yang langsung disahut ketawa oleh Tante Murni. Hihihi, jadi rem dong rumah di Subang. Nanti ada 3 bocah yang hadir ke dunia, memangnya kamu bisa memperlakukan mereka sekehendak hatimu? Tanya Tante Murni. Sambil demikian peluit Tante Murni, aku menyahut. Bisa Tan, tapi tentu saja aku takkan sewenang-wenang pada Mbak Lina dan Mbak Widya, yang jelas, pada waktu aku di wisuda itu, kan mereka datang, ucapku. Iya, memang Tante yang nyuruh mereka datang untuk menghadiri wisudamu, ucap Tante. Nah, mereka kala itu mengatakan, kalau minta bantuanku, karena mereka berdua ingin merasakan seperti apa rasanya, kalau demikian dengan lelaki itu. Lalu mereka menyerahkan keaslian berkas mereka berdua padaku, tapi jangan marahi mereka nanti, ya Tante. Kalau Tante marahi mereka, bisa-bisa minggat mereka nanti dari rumah, ucapku berpesan. Oh, begitu, Tante nanti akan berpura-pura tidak tahu saja soal itu Sil, sahutnya. Itu lebih baik Tante, sahutku merasa lega, karena Tante Murni mau menerima kenyataan itu. Kalau masalah Tante ini, kamu jangan khawatir, Tante akan berusaha membuat mereka bisa menerima kenyataan ini, bahwa mereka akan mempunyai keponakan baru, yaitu putramu ini, kata Tante Murni, sambil mengusap-usap pelututnya sendiri. Iya, makanya nanti Tante jelaskan saja, siapakah aku ini yang sebenarnya, jelaskan juga pada mereka berdua, kenapa kita berdua sengaja melakukan ini semua, yaitu, karena sebagai balasan kepada Om Pran, yang main gilak terus, ucapku sambil tanganku, berusaha membuat Tante Murni merasa nyaman. Selanjutnya aku turun dari bed, untuk mempersiapkan diri, untuk mengantarkan Tante Murni mengarungi samudera biru. Kemudian aku naik ke atas bed, di mana Tante Murni sudah tampak begitu siap menyambutku. Tadinya aku ingin mulai dengan step by step, alias santai. Tapi Tante Murni malah berkata, jangan pakai lama-lama seperti biasanya sayang, Tante sudah kangen banget ini, jadi langsung saja sayang, ucap Tante Murni, seperti sudah tidak sabaran. Kekangenan dan kerinduanku pada Tante Murni, yang telah merawatku dari kecil, hingga saya di WS ini. Karena itu, aku ingin sekali membalas kebaikan Tante Murni itu, dengan apapun yang bisa aku lakukan. Mendengar ucapan Tante Murni seperti itu, aku pun mengikuti keinginannya. Langsung saja, aku segera mengoposisikan diri pada tempat yang pas. Gak apa-apa seperti ini Tante, tanyaku takun. Kalau akan berpengaruh pada kehakikiannya itu. Nggak apa-apa, masih kecil ini kok, nanti kalau sudah demikian, tanganmu harus menahan,
agar tidak terlalu menempel, jelasnya. Aku pun mulai mengerjakan seperti apa yang Tante Murni inginkan. Memang sangat berbeda sekali rasanya dengan sebelumnya. Tapi hal ini justru meningkatkan keinginanku untuk menghapus rinduku. Tante Murni pun tampak sangat enjoy dengan cara kerjaku kali ini. Sayang, kenapa ya kali ini Tante merasa lebih enjoy demikian denganmu? Sayang, ini Tante rasa-rasanya sudah mau sampai, bisik Tante Murni yang sedang merapatkan TV-nya. Lalu Tante Murni pun sedetik kemudian tampak titik-titik. Aku pun sengaja mempercepatnya untuk menggapainya. Tampak muluetet Tante Murni begitu. Aku tatap wajah cantik Tante Murni yang tampak memancarkan sinarnya yang begitu cemerlang. Kok cepat sekali Tante? Tanyaku seraya mengusap-usap dahi Tante Murni. Tante Murni menyahut. Karena Tante terlalu kangen padamu sayang, makanya Tante gak bisa berlama-lama. Kamu diam dulu ya, Tante ingin menghayati keindahan yang barusan Tante dapatkan, pintanya. Iya santai saja Tante, sahutku sambil memperhatikan handphoneku yang ada di atas meja kecil di samping bed. Aku berusaha menjangkaunya dan berhasil. Ternyata ada WA dari Mbak Aryate, ibu kosku yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah tanteku. Aku buka WA-nya, isinya singkat sekali. Sayang, aku kangen sekali padamu yang. Aku tercenung sesaat setelah membacanya, lalu aku pun meletakkan kembali HP-ku itu di bawah bantal dan tanpa aku balas WA-nya. Padahal aku sedang berada di Jogja, di mana Mbak Aryati tinggal. Kalau aku mau, dalam tempo 15 menit pun, aku sudah bisa tiba di rumah Tante Aryati. Memang aku harus memprioritaskan wanita yang satu itu, karena biar bagaimanapun, akulah yang telah merenggut keasliannya, yang benar-benar pulen. Tapi ternyata, dia itu adik kandung Mami, berarti dia itu tanteku sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menghentikan hubungan rahasiaku dengan ibu kosku itu, yang sudah begitu mencintaiku? Tidak, walau secara moral, aku harus menghentikannya, tapi secara kemanusiaan, aku tak boleh mencampakkannya begitu saja. Aku harus berusaha untuk tetap membahagiakannya. Tapi bagaimana kalau Mami tahu bahwa aku punya hubungan dengan Mbak Aryati? Apakah Mami takkan marah? Akhirnya, aku kembali melanjutkannya dengan Tante Murni, dengan gerakan yang lumayan cepat, dan berusaha untuk membuat Tante Murni demikian lagi. Lalu aku akan berpura-pura dapat juga, pada saat dia sampai nanti. Agar Tante Murni mengira, telah terjadi pencapaian puncak tertinggi itu, secara berbarengan. Kemudian aku akan berpura-pura mau ke rumah temanku dulu, karena ada urusan penting. Padahal aku akan menjumpai Mbak Aryati di rumahnya, untuk mengobati kerinduan kami berdua, agar perasaan kangennya reda. Karena sebenarnya aku sendiri pun, sudah kangen sekali padanya. Belasan menit, semuanya ini berlangsung. Sampai pada suatu saat, Tante Murni menatapku, sambil berkata terengah. Sayang, sudah ini kayaknya. Iya Tante, aku ikut ya, ucapku berbohong, aku berusaha bersandiwara, di saat-saat itu, lalu aku pura-pura demikian. Indah sekali, ucap Tante Murni, seraya berbisik, terima kasih ya sayang. Tampaknya Tante Murni tidak menyadari bahwa aku berpura-pura. Kemudian, aku segera turun dari bed, dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi, sambil menjinjing demikian. Kemudian, aku kenakan semua demikian dan keluar dari kamar mandi. Selanjutnya, aku pun mengambil HP-ku dari bawah bantal dan berkata, Tante, bisa ditinggal sebentar di sini. Aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan di Jogja ini. Iya, selesaikanlah urusanmu dulu sayang. Tante ingin TDR dulu, karena masih terasa capek sekali, sahut Tante Murni sambil meraih bantal guling. Beberapa saat kemudian, aku sudah berada di dalam sedan punya Mami, yang sudah aku luncurkan di jalan aspal, menuju rumah Mbak Aryati, tanteku, kekasih hatiku. Sesampainya aku di rumah kosku, tampak Mbak Aryati yang mengenakan dastuar berwarna pink, tampak sedang menyiram pot-pot tanaman hias yang berderet di teras depan. Dia tampak terkejut ketika melihatku turun dari mobil di dekat teras itu. Haris, serunya dengan wajah ceria. Iya Tante, sengaja wanya tidak aku balas, karena tadi aku sedang di jalan menuju ke sini, ucapku berbohong.
Lalu aku mengikuti Mbak Aryati, melangkah masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu, Mbak Aryati sudah tak kuasa menahan dirinya. Segera saja aku ditariknya. Aku kangen banget sayang, bisiknya seraya bergerak sesukanya. Sama, aku juga kangen, hanya waktunya yang belum ada. Ini juga kebetulan, aku sedang disuruh mengantarkan Tante Murni ke Subang. Makanya aku suruh Tante Murni istirahat dulu di hotel. Karena aku ingin menjumpai kekasihku yang jelita ini, sahutku sambil memegang kedua tangan Mbak Aryati. Kemudian kami duduk berdampingan di sofa, ruang keluarga. Mbak Aryati sudah mendengar berita dari Bu Elis, apa belum? Tanyaku. Berita apa itu Haris? Belum ada berita apa-apa dari Mbak Elis untuk aku sayang, ucapnya dengan suara yang sudah sangat ingin segera mengobati kerinduannya. Ternyata Mbak Aryati ini adalah tanteku, karena aku ini putra kandung Bu Elis, yang sekarang harus aku panggil Mami, jelasku. Yang benar sayang, tanya Mbak Aryati tidak percaya. Betul Mbak, tanyakan saja langsung pada beliau, kalau gak percaya sih. Dahulu sebelum terbang sebagai TKW, Mami pernah memberikan putranya kepada Tante Murni, putranya itu sudah diberi nama Fajri. Fajri itu aku Mbak, tapi sama Tante Murni, namaku diganti jadi Haris Perdana, jelasku lebih lanjut. Oh iya, saat itu Mbak Elis masih sangat sengsara hidupnya, suaminya menghilang pula, entah kemana. Iya aku masih ingat benar masalah itu sayang, ucap Mbak Aryati. Jadi Mbak ini sebenarnya tanteku, tapi hal itu jangan dijadikan kendala hubungan di antara kita berdua. Hubungan kita harus jalan terus ya Mbak, pintaku. Iya Sing, ini benar-benar mengejutkan Haris, tapi aku sudah terlanjur cinta berat padamu sayang. Meskipun kita tidak boleh menikah, tapi hubungan kita harus tetap jalan ya sayang, sahut Mbak Aryati. Iya Mbak, nanti deh, kalau sedang banyak waktu, kita rundingkan lagi masalah kita ini, ucapku sambil merayapkan tangan Mbak Aryati. Jadi aku harus manggil apa nanti? Sama Mbak ya, manggil tante atau bulik, bisikku. Soal panggilan Sing, jangan dipikirin, apa saja, mau manggil Mbok juga boleh, ucap Mbak Aryati seraya membalas apa yang tengah aku lakukan saat itu. Masa Mbok Sil, memangnya Mbak bakul jamu? Kalau kita sedang berdua, aku akan tetap manggil Mbak aja, tapi kalau ada orang lain, mau manggil Tante ya usulku. Iya, terserah kamu saja sayang, yang penting cintaku jangan dicampakkan begitu saja. Bisa demikian aku nanti, kalau ditinggalkan olehmu sayang, terengeknya. Gak mungkin Mbak, biar bagaimanapun, Mbak ini sesosok wanita yang amat penting bagiku. Pertama, Mbak telah menyerahkan keaslian berkas Mbak padaku. Kedua, aku takkan mungkin berjumpa dengan ibu kandungku. Kalau tidak ada Mbak, ucapku. Mbak Elis pasti sayang sekali padamu, setelah tahu siapa dirimu ya, ucapnya. Iya, beliau sangat sayang padaku Mbak, tapi nanti, kalau ada telepon dari Mami, jangan bilang Mbak sudah tahu dariku. Jangan bilang juga kalau aku datang ke sini, karena Mami menyuruhku mengantarkan Tante Murni pulang ke Subang, bukan untuk menemui Mbak. Tante, pintaku. Jadi aku jatuh cinta pada keponakanku sendiri ya, ucap Tante Aryati sambil menyubit TV-ku. Ayo kita obati rasa rindu kita berdua ini Mbak, ajakku sambil mengeluarkan tanganku dari balik dastuar pitnya. Tante Aryati bangkit berdiri, sambil menarik pergelangan tanganku, lalu mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Untungnya tadi aku berjuang untuk menahan diri, agar jangan kelepasan saat dengan Tante Murni, sehingga yang dengan Tante Murni tadi, bisa aku anggap sebagai pembukaan belaka. KAL ini, aku benar-benar akan memberikannya pada Tante Aryati, dan akan aku lepaskan padanya. Tante Aryati mulai mengeluarkan nyanyian-nyanyian, yang sudah lama aku rindukan. Haris, aku akan tetap mencintai kamu sayang, sampai kapanpun. Berat sekali cintaku ini padamu Haris, aku sudah lama merindukanmu sayang, ucapnya seraya merengek, agar aku segera ke bagian inti. Aku pun segera mengabulkan permintaannya itu, sehingga suara Tante Aryati pun mulai berkumandang di dalam kamar ini. Tidak bosan-bosannya, dia mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya padaku. Hari itu, aku dan Mbak Aryati benar-benar merasakan kerinduan yang begitu besar, sehingga apa yang kami berdua lakukan saat itu dengan penuh semangat. Selanjutnya, setelah aku rasa cukup
Dalam melepas rindu kami itu, aku pun segera bergegas ke hotel menjemput Tante Murni dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Tante Murni di Subang. Untung sekali, setibanya di rumah Tante Murni, Mbak Lina dan Mbak Widya masih berada di kantornya, sehingga aku tak perlu salah tingkah di depan Tante Murni. Aku pun setelah istirahat sebentar, langsung meninggalkan Subang, meski Tante Murni menahan aku agar menginap dulu di rumahnya. Bersambung, seperti apakah kisahku selanjutnya? Kita lanjut di episode 10 ya. Terima kasih.